Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ambil tema kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, kita mau belajar sama-sama. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Kak Ana, Kak Nikema, Kak Erni, Kak Kristi, Pak Albert, semua setiap kita yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Bahkan kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan itu. Kita terima kasih karunia Tuhan itu gratis tanpa kita bayar. Hidup kita ini hidup di dalam kasih karunia. Kita mau sama-sama belajar tentang ini. Dalam Kristus kita telah menerima belas kasihan. Di dalam Kristus kita menerima belas kasihan dari Allah. Kasih karunia itu belas kasihan dari Allah. Kemurahan Allah itu kita terima saat kita terima Kristus. Kita nikmati saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima kasih karunia Allah, yaitu pembebasan dari hukuman, pembebasan dari penghukuman kekal. Yang seharusnya kita harus dihukum, yang seharusnya kita menerima hukuman, tapi Dia menanggung. Dia menurunkan anaknya, Dia memberikan anaknya. Dia yang akan menanggung semua, yaitu Kristus. Saat kita menerima Kristus, saat kita percaya Kristus, kita menerima belas kasihan dari Allah, yaitu pembebasan dari penghukuman. Seharusnya saya dan saudara yang harus dihukum, seharusnya saya dan saudara yang harus menerima hukuman, tapi Dia tanggungnya di kayu salib. Kita menerima pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup di dalam kelimpahan berkat. Kasih karunia ini bukan bicara hanya kita menerima hidup, tapi benar-benar kita itu menikmati hidup, bukan sekedar hidup, saudara. Kasih karunia ini bicara tentang pembebasan hukuman. Orang yang sudah bebas hukuman, dia layak menikmati hidup, bukan sekedar hidup, tapi benar-benar menikmati hidup. Akulah kehidupan, akulah jalan, akulah kebenaran. Barang siapa mengenal Kristus, dia akan menikmati hidup, keselamatan, dan hidup di dalam kelimpahan berkat, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa di dalam kondisi-kondisi perekonomian yang lagi sulit ini, tapi pekerjaan kita tetap lancar? Baru Budan, bagaimana keadaan warungnya, bagaimana keadaan restorannya, akan apa diberkati Tuhan? Ya, kalau warung kita, usaha kita, restoran kita di masa-masa yang sulit, perekonomian yang lagi tidak menentu, tapi usaha kita tetap lancar, usaha kita tetap berjalan. Banyak perusahaan jatuh, ya kan? Banyak usaha-usaha tutup. Karena apa? Perekonomian tidak menentu. Ya, dampak dari pandemi. Tapi kalau usaha kita tetap berjalan, usaha kita tetap lancar, ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena semata-mata kita hebat. Oh, sana saya, oh masakan saya enak, lancar semuanya. Bukan karena saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Yuyun, oh lancar, ya kan? Dalam kondisi-kondisi yang sulit, usaha kita tetap lancar. Ini kasih karunia, saudara. Dalam hidup kita menikmati kasih karunia. Dalam hidup kita menikmati hidup. Kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, mempunyai hidup. Saya dan saudara ini punya hidup, bukan sekedar hidup seperti dunia, tapi hidup kita benar-benar hidup yang menikmati berkat-berkat Tuhan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara. Kalau pagi hari ini saudara mengenal Tuhan, mengaku Kristen, saudara hidup tapi tidak menikmati kelimpahan, tidak menikmati hidup, tidak menikmati berkat, menjadi pertanyaan bukan kepada Tuhan, tapi pertanyaannya kepada diri kita sendiri. Kenapa saya tidak menikmati kasih karunia Tuhan?
Pertanyaannya bukan kepada Tuhan, pertanyaannya kepada diri kita. Apa yang salah dalam diri saya? Sadari diri, berkaca kepada firman Tuhan. Apa yang membuat kita itu dibatasi sehingga kasih karunia Tuhan tidak kita nikmati? Seorang yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya di dalam Tuhan, pencuri itu datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang buat saya dan saudara. Dia hadir dalam rumah tangga saudara, dia hadir dalam pekerjaan saya, pekerjaan saudara. Dia hadir secara pribadi, lepas pribadi dalam hidup kita. Supaya apa? Saya dan saudara ini menikmati hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kamu tidak akan berhutang ke sana ke sini, tapi engkau akan menghutangi orang. Kamu tidak akan menjadi batu sandungan, tapi engkau akan menjadi berkat. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini yang namanya kasih karunia, saudara. Kalau orang lain mereka kebingungan, mereka lagi galau. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menikmati hidup. Tapi saya dan saudara, orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam keselamatan, hidup yang diberi kemenangan, benar-benar menikmati hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, luar biasa hidup bersama dengan Tuhan. Inilah yang dinamakan rahmat dan kasih karunia Tuhan itu. Rahmat dan kasih karunia Tuhan. Arti kata dari murah hati adalah belas kasih yang ditunjukkan dengan memberikan pengampunan serta membatalkan hukuman kepada seseorang yang patut dihukum. Seharusnya saya dan saudara yang patut dihukum. Seharusnya saya dan saudara yang menerima hukuman. Sedangkan kasih karunia adalah pemberi berkat, saudara. Dia yang membebaskan, dia memberikan pembebasan. Seharusnya saya dan saudara yang harus dihukum, tapi karena kemurahan hati, karena kasih karunia, kita dibebaskan. Kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Sebenarnya saya dan saudara tidak layak menerima, tapi karena kasih karunia, dia mencintai ciptaannya, dia menyayangi ciptaannya supaya ciptaannya tidak binasa. Dia bermurah hati, dia berbelas kasihan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Baru pudan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati ya buat topinya. Tuhan mengembalikan berkat yang berkelimpahan. Seorang yang terkasih Tuhan dalam Tuhan, ini berkat, kasih karunia ini berkat gratis. Loh, berarti keselamatan itu murah? Tidak. Keselamatan itu mahal karena Tuhan yang bayar. Saya dan saudara tidak sanggup bayar, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, bukan karena sodako, bukan karena banyak amal kita diselamatkan. Kita tidak mampu bayar. Oleh sebab itu Allah yang bermurah hati, berkasih karunia, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya dia membayar lunas semuanya di kayu salib, sehingga kita beroleh yang namanya keselamatan. Kemurahan Allah, gratis, tanpa bayar, semua ditanggung. Kemurahan hati yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berbanding dengan perbuatan kita. Kemurahan hati Tuhan tidak pernah berbanding, tidak pernah seimbang dengan kita, saudara. Kita akan lihat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Sebenarnya saya dan saudara yang menanggung dosa. Saya dan saudara ini manusia yang sudah berdosa. Mulai awal Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Seharusnya manusia ini dihukum setimpal dengan dosa mereka. Apa? Binasa. Apa? Mati, saudara. Tapi karena kasih karunia-Nya,
Dia tidak dibalaskannya dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Harusnya kita binasa, harusnya kita tidak layak menerima kasih karunia, tapi karena kemurahan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kita diselamatkan. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Seberapa besar kita menghargai kasih Tuhan, saudara? Seberapa besar kita menghargai kasih Tuhan? Lewat kehidupan kita, apakah kita masih hidup seenaknya sendiri? Menganggap, oh ini hidup saya, mumpung saya masih muda, mumpung saya masih kuat, saya mau lakukan apa yang menjadi suka-suka saya, bukan suka-sukanya Tuhan. Saudara yang terkasih, sadar diri bahwa hidup ini bukan milik kita lagi. Jangan kelamaan kita tidur, ayo kita bangun, ayo kita melayani Tuhan, ayo kita bekerja untuk Tuhan, ayo kita berjuang. Hidup ini seperti pertandingan, saudara. Firman Tuhan katakan kita akan bertanding, kita memperoleh bukan mahkota yang fana, tapi kita akan memperoleh mahkota yang abadi, mahkota yang sudah disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ayo kita sama-sama berjuang. Jangan kita lenggang kangkung, saudara. Oh, yang orang Jawa katakan, ya. Jangan lenggang kangkung, jangan lebay, jangan alay. Tapi ayo kita sama-sama berjuang. Tuhan sudah berjuang, bahkan Dia sampai rela mati di kayu salib. Dia berjuang pikul salib. Seharusnya sebagai manusia Dia tidak mampu, karena pikul salib itu berat. Dia tunjukkan itu buat saya dan saudara, pengorbanannya sampai di bukit Golgota. Bahkan Dia sampai mati di kayu salib. Bukan hanya berhenti di situ, Dia katakan selesai. Dia menyelesaikan semuanya hanya untuk saya dan saudara. Apakah kita ini orang baik? Tidak. Apakah kita sempurna? Tidak. Kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, karena kemurahan Allah, Dia pikul salib, Dia tanggung sakit penyakit kita. Bahkan sampai Dia rela mati di kayu salib. Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat saya dan saudara yang spesial ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malaikat jatuh, dibuang Tuhan. Malaikat jatuh, dibuang Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi buat malaikat. Ya, Lucifer jatuh di dalam dosa. Dia ingin seperti Tuhan, dia dibuang. Tidak ada kesempatan lagi buat Lucifer. Tapi saya dan saudara ini manusia yang dicintai Tuhan. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Umat manusia, ciptaan yang jatuh di dalam dosa, Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Lucifer jatuh di dalam dosa, dia tidak mau datang, dia tidak mau menyelamatkan. Kenapa? Ini kasih karunia, saudara. Kasih karunia. Lucifer ini penyembah Tuhan dulunya. Lucifer ini pemuji Tuhan, tapi karena keangkuhannya, kesombongannya, ingin menyamai Allah, ingin berkuasa, ingin disembah, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak datang kepada dia. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan datang ke dunia, menggantikan saya dan saudara supaya kita tidak binasa. Kita ini spesial di mata Tuhan. Kak Erni, engkau berharga di mata Tuhan. Kak Ana, engkau berharga di mata Tuhan. Ratu Bella, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di mata Tuhan. Setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Meskipun dunia mungkin memandang kita sebelah mata, tapi Tuhan memandang kita spesial di matanya, berharga di matanya. Kita patut bersyukur untuk kemurahan dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, saudara. Patut bersyukur. Jadi setiap kita orang-orang Kristen, kalau kita tidak suka ibadah, tidak suka bersyukur, bagaimana kita bisa membalas cintanya yang besar itu? Kalau engkau tidak suka mendengar firman, engkau tidak suka memuji Tuhan, bagaimana kita bersyukur atas kemurahan hatinya? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku
Kita mau menyembah Tuhan, saudara. Kalau engkau orang Kristen, kau tidak suka ibadah, engkau bukan orang Kristen. Kalau engkau mengaku Kristen tapi kau tidak suka dengan firman, engkau bukan orang Kristen, saudara. KTP aja Kristen, tapi hidupmu jauh dari Tuhan, jauh. Pagi hari ini ayo kita meresponi kasih karunia Tuhan yang besar. Hidup ini sementara, saudara. Masa hidup kita 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi realitanya sekarang banyak anak-anak muda sudah dipanggil Tuhan. Umur 18 tahun, 20 tahun sudah meninggal dunia. Kita tidak tahu waktu Tuhan, kapan kita diberi kesempatan, sampai berapa lama kita diberi kesempatan di dunia ini. Mari pergunakan kesempatan kita, saudara, untuk kita ini meresponi, bersyukur untuk kemurahan dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jangan hanya sibuk kerja, saudara. Kerja boleh, ya, kerja boleh, tapi jangan pekerjaan itu yang utama. Yesus yang utama dari segalanya. Firman Tuhan katakan, kalau kita nggak kerja nggak makan. Kerja memang penting, kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan, tapi jangan juga kita lalai sebagai kita itu umat Tuhan. Kita harus beribadah. Minggu harus kita siapkan waktu untuk kita bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari Sabat kita harus hargai. Setiap hari kita harus atur waktu untuk kita bersyukur, berdoa, bersujud kepada Tuhan lewat ibadah apapun, ibadah online, ibadah mesbah doa keluarga, membangun mesbah keluarga, apapun. Banyak cara kita membangun hubungan dengan Tuhan, bersyukur atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Tujuan Allah bermurah hati adalah supaya kita juga menghasilkan karakter yang murni, yaitu murah hati. Untuk apa? Untuk dapat memancarkan kemurahan hati, kita harus lebih dulu hidup di dalam kemurahan hati Allah. Supaya kita tahu, oh bagaimana sih kemurahan hati itu seperti apa. Supaya kita tahu, kita harus masuk di dalam kemurahan hati Allah, yaitu lewat pengorbanannya, kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma itu. Nah, kalau saya dan saudara yang sudah menikmati kasih karunia, kalau kita tidak bisa berbuat kasih karunia, ini bukan kita hidup di dalam Tuhan. Ini ciri-ciri hidup orang yang hidup di dalam kasih karunia, kemurahan hati Allah, hidup di dalam kemurahan hati Allah. Yang pertama, hidup oleh iman kepada Kristus. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia atau hidup di dalam kemurahan hati Allah adalah hidup oleh iman, bukan hidup oleh daging, bukan hidup oleh keinginan-keinginan hawa nafsu, bukan hidup oleh karena materi atau uang, bukan mata duitan, bukan hidup realistis, tapi hidup di dalam iman kepada Kristus. Sebab karena Kristus kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita akan lihat Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan karena kamu banyak berbuat baik, bukan karena kamu banyak amal, bukan karena kamu banyak sedekah, bukan karena banyak kasih yang kamu lakukan, tapi pemberian Allah, saudara. Kasih karunia ini diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada manusia di dalam dunia ini yang menganggap, oh saya akan berbuat baik lewat perbuatan-perbuatan baik saya, amal, sedekah saya, menganggap bahwa kita bisa memanjat sorga. Tidak bisa, saudara. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa memanjat sorga. Dengan perbuatan amal baik kita tidak bisa mendapatkan keselamatan, karena harganya terlalu mahal. Bukan dengan emas perak, bukan dengan harta dunia ini. Darah harus dibayar dengan darah. Oleh sebab itu hanya Yesus yang sanggup
melunasi semuanya. Hanya Yesus yang menebus saya dan saudara. Hidup oleh iman kepada Yesus. Kasih karunia Allah menyelamatkan orang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, hidup dalam firman yang hidup itu. Orang percaya kepada Yesus Kristus artinya menjadikan firman Allah sebagai dasar seluruh aspek kehidupannya. Apa yang menjadi dasar hidupmu, saudara? Apa uang dasar hidupmu? Hah? Lebih baik bekerja daripada ibadah? Lebih banyak, yang penting saya, waktu adalah uang, bukan waktu adalah ibadah. Cara pandang, pikir, akal budi, nilai-nilai kehidupan, respon dalam perkataan, perbuatan, keputusan yang diambil bukan menurut firman atau menurut siapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara pikir, akal budi, nilai-nilai, respon, perkataan, perbuatan, keputusan yang diambil harus kita mau tanya kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengerti bahwa kita bukan apa-apa. Hidupmu bukan milikmu lagi, saudara. Hidup kita ini milik Tuhan. Bukan pengertian dan pendapat kita sendiri, tapi menurut pimpinan Roh Kudus yang mengingatkan akan firman serta membawanya kepada seluruh kebenaran. Kalau kita hidup didasari oleh firman, hidup kita awali dengan firman seperti saat ini, ya saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 75 orang ini, saya 76 dengan saya. Kita mengawali semuanya dengan firman. Dasar hidup kita itu firman. Dan firman ini yang akan memerdekakan hidup kita, menuntun kita, memimpin kita, dipimpin oleh Roh Kudus, mengingatkan kita akan firman serta membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bukan saya mampu berbuat baik, bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, tapi karena firman yang sudah membawa kita kepada kebenaran. Orang benar akan hidup orang benar akan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam menghadapi masalah, orang yang berjalan dalam kasih karunia akan mengarahkan mata dan hatinya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Ia tidak khawatir karena percaya penuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya penuh, sehingga kehidupannya tidak khawatir bahwa Tuhan itu baik kepada dirinya. Sifat Allah yang pemurah tidak akan pernah berubah. Saya katakan sekali lagi, sifat Allah yang pemurah itu, yang penuh kasih itu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan, dia tetap Allah yang penuh kasih sayang. Tapi ingat saudara, sering saya katakan, dia Tuhan yang mengasihi saya, dia Tuhan yang mencintai saudara, dia Tuhan yang berbelas kasih kepada saya dan saudara. Tapi ingat, dia Tuhan yang tidak akan memanjakan anak-anaknya. Tuhan tidak memanjakan kita anak-anaknya. Dia akan mendisiplinkan kita. Dia akan membentuk kita sebagai orang-orang yang kuat, bukan dimanjakan. Betul kita disayang, betul kita dikasihi, tapi tidak dimanjakan. Supaya kita dewasa, kita mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji ini akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan ini akan menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senantiasa bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Itu kita belajar berserah. Belajar berserah. Apa kehendak Bapa, apa yang dimau Tuhan, apa yang berkenan kepadanya. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Jangan hanya kita memikirkan hal-hal materi aja. Sibuk kerja, sibuk dalam bisnis, sibuk dalam orderan, sehingga kita tidak mengingat betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Perlu kita menyediakan waktu, saudara. Setiap hari kita sediakan waktu untuk merenung, bukan merenungi nasib, ya. Saya sering katakan ini, jangan kita merenungi nasib. Nasib kita di tangan Tuhan, ya. Bahkan sampai keturunan, firman Tuhan katakan keturunan orang benar itu diberkati Tuhan, saudara. Jangan meratapi nasib. Nasib kita pasti baik kalau kita hidup berhubungan dengan Tuhan.
kita akan menikmati kasih karunia. Yang perlu kita sadari ini loh, yang perlu kita renungkan adalah kebaikan Tuhan. Oh Tuhan, tadi ya, kalau bukan Tuhan, ini semua tidak akan terjadi. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Oh Tuhan, semua ini ya, kalau bukan Tuhan, ini tidak akan terjadi. Oh, benar loh saudara. Coba kita setiap hari renungkan kebaikan Tuhan. Coba kita mau resapi kebaikan Tuhan itu setiap hari, sehingga kita bisa bersyukur. Oh Tuhan luar biasa. Kemarin saudara, ada teman saya, ya teman gereja saya mengalami kecelakaan. Ya, di daerah tempat saya ini jalannya cukup ramai, saudara, cukup ramai. Dia mengendarai kendaraan mobil, ya mungkin terlalu cepat, ya dalam dia memacu kendaraannya sehingga dia tidak hilang kontrol, ya kendaraannya ini hilang kontrol, selip, saudara, sehingga dia menghantam 2 rumah dan 2 motor kalau tidak salah, ya. Puji Tuhan, saudara, di dalam setiap tantangan masalah yang kita alami dan terjadi buat anak-anak Tuhan, puji Tuhannya apa? Tidak ada korban jiwa. Padahal setiap harinya kendaraan yang lewat, ya, di jalan raya tempat saya ini cukup banyak dan mobilnya besar-besar, ya, dump truck, trailer itu banyak. Loh, pada waktu kejadian itu sepi, saudara, sepi. Pada waktu mobil teman gereja saya ini selip menghantam rumah, tidak ada orang, padahal itu toko dan kalau tidak salah bengkel. 1 bengkel 1 toko kalau tidak salah. Biasanya kalau bengkel kan banyak orang ya saudara ya. Loh, ini loh pas sepi saudara, sehingga hanya motornya saja yang tertabrak dan banyak kerusakan sih memang, tapi semua itu kan bisa dicari. Tidak ada korban. Semua ini kasih karunia, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebenarnya setiap hari kita itu bisa menikmati kasih karunia. Kalau mata hati kita tertuju kepada Allah, maka seseorang cenderung bersandar bukan kepada pengertian sendiri, tapi bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau mata hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka seseorang akan cenderung bersandar kepada pengertian sendiri, sehingga terjerat oleh tipu daya iblis. Terjerat karena apa? Tidak memandang Tuhan, tidak melihat kasih karunia Tuhan. Kemurahan Allah akan menuntun hidup setiap saya dan saudara ini, menyadari diri, oh saya banyak salah, saya banyak kekurangan. Bertobat saudara, menuntun saya dan saudara untuk menuju pertobatan. Saya pernah mengalami ini saudara. Saya pernah jatuh bangun masalah rokok saudara. Saya pernah sudah lulus dari rokok beberapa tahun, akhirnya saya jatuh lagi. Dan ini saya bangkit lagi. Saya berjuang terus untuk melawan yang namanya kedagingan saya sendiri. Ini yang namanya Allah bermurah hati menuntun kita kepada pertobatan. Kita harus sadar bahwa segala hidup kita ini bukan mau-maunya saya. Kita harus sadar, tapi mau-maunya Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan lihat di dalam Roma 2 ayat yang keempat dan kelima. Roma 2, 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kebesarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemurahan Allah ini dengan menuntun kita kepada pertobatan. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri kepada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengeraskan hati, kita tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, tidak hidup di dalam pertobatan, tidak menyadari diri bahwa hidup kita ini banyak kesalahan, hidup seenaknya sendiri, semaunya sendiri, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Roma 2 ayat yang kelima, menimbun murka atas dirimu sendiri. Allah itu murah hati saudara, dia penuh kasih sayang, kasih karunia, tapi bukan berarti kemurahan dan kelembutan hatinya itu
kita permainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, ia pula yang akan dituainya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Orang yang mengerti kasih karunia tidak mau menyalahgunakan atau menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Orang yang mengerti akan kasih karunia kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, tidak akan menyalahgunakan atau menyia-nyiakan kemurahan itu dengan terus hidup di dalam dosa. Tidak akan sembrono dalam hidup, saudara. Kita harus disiplin dalam rohani. Ya, disiplin rohani itu penting, saudara. Dalam menjaga mulut, menjaga tindakan, menjaga lidah, disiplin rohani. Dalam kita beribadah, waktunya beribadah, waktunya kerja, waktunya dalam keluarga, bergurau dengan keluarga, waktunya refreshing dengan keluarga, jalan-jalan dengan keluarga, saudara. Ya, kita atur waktu karena Tuhan, firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, pakai akal kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Karena kemurahan hatinya, kasih karunia-Nya, kita menikmati hidup. Kalaupun berbuat kesalahan, saudara, orang yang hidup di dalam kemurahan Tuhan ini akan mudah bertobat. Dia akan cepat sadar. Oh ya, kemarin saya itu kenapa saya marah-marah, kenapa saya kok tersulut emosi, Tuhan ampuni saya. Ini orang yang menghargai kasih karunia, saudara. Beda dengan orang yang tidak melihat atau tidak memandang kasih karunia. Dia tidak akan sadar, dia tidak akan terasa, dia tidak akan mudah bertobat. Oh, bukan saya yang salah kok, ngapain saya minta maaf? Oh, bukan saya kok yang salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang menikmati kasih karunia, dia akan mudah bertobat. Menerima pengampunan dari Tuhan, dia akan mudah mengampuni seseorang. Bukan sakit hati, bukan kebencian yang disimpan, tapi dia melepaskan pengampunan karena dia sudah menerima pengampunan itu. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang sudah diampuni Tuhan. Ia percaya bahwa kasih karunia Allah itu cukup baginya, bahwa Tuhan punya rencana sendiri untuk menolong dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tahu bagaimana kita ini dibawa kepada jalan kemenangan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah itu menjadi nyata. Saat kita tidak mampu, saat kita disakiti, kita tidak bisa mengampuni, tapi kita melihat kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebenarnya sakit, sebenarnya saya tidak mampu, tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang besar, saya mau melepaskan kemengampunan. Semua karena kasih-Mu, semua karena Engkau Tuhan, saya mau mengampuni. Semua karena Tuhan, saya mau lakukan ini. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. 2 Korintus 12 ayat ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan kamu yang hebat, tapi kasih karunia Tuhan itu turun. Kalau engkau bisa mengampuni, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kasih karunia turun. Engkau mengerti akan kasih karunia sehingga engkau melakukan kasih karunia. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus memberikannya kuasa untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Yang sulit loh, saudara, ya, bukan yang mudah. Karena banyak orang itu tidak mengerti, dikasih tetap nggak ngerti. Ya, sudah diampuni, diberi kesempatan, dia itu malah melunjak. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Dan Roh Kudus kita itu membantu saya dan saudara, memampukan saya dan saudara untuk mengasihi orang-orang yang sulit ini. Kalau kita mengasihi orang yang mudah, itu mudah, saudara. Tapi orang-orang yang sulit dikasihi, ini yang penting. Kita harus mampu itu. Mengampuni orang lain dengan tulus memang tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Ya, mengampuni orang yang sulit dengan tulus itu, ya, orang yang sulitnya minta ampun, tidak bisa menghargai orang, ini kan sulit, tapi kita bisa. Itu bukan mustahil, saudara.
Untuk bisa mengampuni orang tersebut, lebih dulu kita harus menerima pengampunan dan kasih Kristus dalam pribadi Roh Kudus. Kita harus mengerti tentang pribadi Roh Kudus dalam diri kita. Ini yang akan memampukan saya, saudara, yang memberikan kuasa untuk melepaskan pengampunan. Ya kan, saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, kita ini pernah mengalami ini. Karena sama, ya, kita ini anak-anak Tuhan yang dididik oleh Tuhan, Tuhan yang sama. Kamu akan diperhadapkan sesuatu yang seperti ini, dan kamu akan dimampukan bukan karena kamu kuat. Oh ya Tuhan, luar biasa ya, oh kita lega gitu. Pernah kan ya saudara ya? Betul ya? Tapi kalau kamu belum pernah, ya, belum pernah mengalami ini, dan kamu belum berhasil mengalami pengampunan, melepaskan pengampunan, kamu akan diperhadapkan terus saudara, sampai kamu bisa. Karena kasih karunia itu harus nyata dalam hidup kita, harus nyata. Kamu mengalami kasih karunia, kamu pun harus melakukan kasih karunia. Oleh sebab itu Tuhan akan melatih saya dan saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang luar biasa, yang sulit ini, ya, yang sulit itu. Kamu akan diperhadapkan terus sampai kamu bisa. Seharusnya semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia menyadari bahwa dirinya memiliki berbagai kelemahan, banyak kekurangan. Hanya kemurahan Tuhan yang dapat melindunginya dan memampukan dia. Orang yang sadar bahwa dirinya punya kekurangan akan bisa mengampuni, ya, memahami kelemahan orang lain serta berbelas kasihan. Orang yang mengampuni akan berbahagia karena dia pun akan beroleh kemurahan berupa pengampunan dari Allah jika dia melakukan kesalahan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga pun akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Yang terakhir saudara, yang keempat, Roh Kudus akan mendorong dan memampukan untuk berbuat kebaikan. Seorang tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Seseorang tidak diselamatkan oleh amal kebaikan kita, tidak. Di dalam Efesus 2 ayat ke-8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tanpa Kristus keselamatan manusia sia-sia. Tanpa Kristus keselamatan manusia sia-sia. Tidak ada jaminan. Masih moga-moga, masih semoga, ya, tidak ada kepastian. Hanya di dalam Yesus. Tanpa Kristus keselamatan masih sia-sia, semu. Dan seperti kain kotor di hadapan Allah. Setiap kita saudara, tanpa Tuhan kita itu kain kotor. Demikian sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Inilah hidup kita sebenarnya saudara. Tapi oleh karena kasih karunia, hidup kita ini dibersihkan. Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, bukan manusia yang lama, kain yang kotor, tidak. Tapi kita ciptaan yang baru, yang dilayakkan, dan hubungan kita dengan Allah diperbaiki, sehingga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita dekat dengan Tuhan. Ibarat kita itu, ya, kita anak dengan Bapa. Kita minta sesuatu dengan enak saudara. Namun demikian tujuan Allah menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan orang dari neraka. Tujuan Tuhan bukan hanya menyelamatkan orang dari sisaan neraka, bukan menyelamatkan orang dari maut aja, bukan hanya sekedar itu, tetapi supaya orang tersebut semakin serupa dengan gambar Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini tujuan Tuhan. Selain dia menyelamatkan, dia juga supaya kita ini serupa dengan gambar Kristus. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini saudara, karena kita ini buatan Allah. Saya dan saudara ini bukan buatan manusia. Saya dan saudara ini bukan buatan malaikat, bukan buatan iblis, tapi kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan menipu saudara, jangan berbohong, jangan suka bersaksi dusta. Hidup kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kamu bekerja dengan jujur, bertanggung jawab dalam pekerjaanmu, kamu diberikan kepercayaan, hargai kepercayaan itu, berbuat baik saudara. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kebenaran. Di dalam apa? Di dalam kasih karunia. Supaya kita hidup di dalam apa? Di dalam kemurahhatian Tuhan. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam seseorang, Ia menggerakkan seseorang tersebut untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sekarang ini bukan kemauan saya yang saya kerjakan, saudara. Saya mau berkata bahwa saat ini saya live ini bukan kemauan saya semata-mata, tapi ini kemauan Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan saya, Ia menggerakkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Hal-hal yang memuliakan Allah. Kamu akan dituntun untuk itu. Kerinduan untuk menyenangkan Allah bertumbuh seiring dengan kedewasaan rohani seseorang melalui pengenalan akan Kristus. Semakin engkau mengenal Kristus, semakin engkau suka melayani Dia. Semakin engkau mengenal Kristus, semakin engkau berjalan di dalam kebenarannya. Semakin engkau mengenal siapa itu Kristus, engkau akan semakin berbelas kasihan. Jadi bedanya bisa kita tahu, saudara. Bisa kita tahu kalau kita melihat orang Kristen, hidupnya jauh dari kasih, hidupnya suka ngomongin orang, suka menebar yang namanya kebencian, suka ngerasani orang, hidupnya tidak kenal Kristus. Tidak kenal saudara. Dia cuma tahu siapa itu Kristus, tapi sebenarnya dia tidak mengenal siapa itu Kristus. Orang-orang yang mengenal Kristus semakin dewasa rohani. Seseorang yang mengenal Kristus semakin bertumbuh di dalam kerohaniannya, semakin melakukan kasih, semakin mengerti kasih karunia Allah, semakin melakukan kehendak Allah, semakin senang melayani. Ini saudara, orang yang tinggal di dalam Kristus akan menjadi saluran kemurahan Allah. Apa itu saluran kemurahan Allah? Saluran berkat saudara. Amin. Kak Kristi akan menjadi saluran kemurahan Allah. Lewat kehidupannya banyak orang diberkati. Lewat senyumnya, lewat kata-katanya, lewat apa yang dia kerjakan. Oh iya ya, orang Kristen ini kerjaannya baik, jujur. Oh banyak dipercaya orang Kristen di kantor-kantor. Ini harus kita jaga saudara. Nama baik Kristus dalam diri kita harus kita jaga. Lewat hidup kita mau menyalurkan kemurahan Allah, menghasilkan hidup yang berbuah. Buahnya harus kelihatan. Kak Kristi, buahmu harus kelihatan. Krisimon pun saya sendiri, buahku harus kelihatan, jangan tersembunyi ya. Kak Erni, buahmu harus kelihatan. Semua kita yang masuk di dalam room live ini, buahmu harus kelihatan. Perbuatan baik tidak dihasilkan dari keselamatan ya. Perbuatan baik tidak menghasilkan keselamatan. Perbuatan baik tidak menjamin keselamatan, tetapi perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan itu. Karena kita menerima keselamatan, kita berbuat baik. Amin ya. Kalau dunia dibalik saudara, kalau dunia dibalik, perbuatan baik menganggap perbuatan baik itu menghasilkan keselamatan, nggak bisa. Tapi perbuatan baik kita adalah hasil dari kita menerima keselamatan, kasih karunia itu. Orang yang berjalan dalam kasih karunia tidak malas, tapi dengan sukacita dan penuh tanggung jawab mengorbankan kasih karunia, talentanya untuk kemuliaan Bapa. Waktumu kamu mau korbankan untuk Tuhan, tenagamu mau kau korbankan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dalam usaha seharusnya kalau kau tipu-tipu dikit kamu untungnya besar, tapi karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, engkau mengenal Kristus, engkau nggak mau lakukan meskipun untungnya besar. Enggak, kalau ini salah saya tidak mau lakukan. Loh, ini kasih karunia saudara, ini pengorbanan. Seberapa kita menghargai kemurahan Allah itu. Dirinya tidak hanya menjadi pengunjung gereja saudara ya, sekarang jadi pengunjung duduk di belakang atau penonton saja, tapi membagi apa yang ada pada dirinya untuk melayani sesama, bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa saudara. Dirinya tidak hanya menjadi pengunjung gereja atau menjadi penonton, tapi membagi hidupnya apa yang ada padanya untuk melayani sesama, saling melayani satu dengan yang lain, bukan karena terpaksa, tapi benar-benar karena kasih karunia. Bisa dibayangkan kalau kita semua hidup di dalam kemurahan dan kasih karunia Allah. Setiap orang memiliki roh yang kuat, saling mengasihi, saling melayani, saling mempersatukan, saling bergandengan tangan, saling mendukung, saling mendorong dalam hal baik. Tidak ada berkekurangan dalam tubuh Kristus. Gereja lokal bangkit, anak-anak Tuhan bangkit, anak-anak Tuhan semangat menjadi pemenang, menyalurkan berkat demi kemurahan Allah. Oh, luar biasa saudara. Di akhir-akhir zaman ini gereja-gereja lokal harus bangkit. Gereja dalam diri kita pun harus bangkit, menjadi pemenang, menyalurkan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di akhir zaman ini harus kita kerjakan itu. Sebagai ayat penutup saudara ya, pas kita jam 6 selesai ya, Lukas 6 ayat ke-36 sebagai ayat penutup. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin saudara. Hendaklah kamu berbelas kasih, hendaklah kamu itu memiliki, harus bermurah hati, memiliki kasih, melakukan kasih seperti Bapamu adalah kasih, bermurah hati. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan luar biasa. Engkau akan dibuat tahu, engkau akan dibuat mengerti tentang kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga engkau melakukan yang baik. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa saudara, karena ini sudah pas jam 6 ya. Kita langsung aja tutup ibadah kita, dan kita akan siap-siap untuk bekerja. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa di kesempatan indah pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan namamu, bahkan kami juga sudah diberkati oleh berkat firman Tuhan. Kami boleh mengerti tentang kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang luar biasa itu buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk kami bisa menghargai belas kasihan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menghargai kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang besar itu. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang menanggung semua kesalahan kami, Engkau yang menanggung semua dosa-dosa kami, Engkau yang menanggung semua sakit penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bapa, kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, pagi hari ini meteraikan firman-Mu atas hidup kami, supaya kami berjalan bukan kehendak kami, tapi kami berjalan karena kemurahan hati Tuhan, kasih karunia Tuhan beserta dengan kami. Buat kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan itu. Tuntun langkah-langkah kami Bapa. Sepanjang hari yang kami akan lalui, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Yesus Kristus yang saya sembah, Yesus Kristus yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap beraktivitas, kami siap bekerja, kami siap melakukan kegiatan kami. Bersama-sama Tuhan kami pasti menang, bersama-sama Tuhan kami pasti diberkati. Usaha apapun, pekerjaan, sawah ladang, perusahaan, toko, laundry, warung, usaha online, offline, apapun bentuk usaha kami Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil.
di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, di dalam masalah dibebaskan. Yang saat ini mengalami susah, mungkin dalam pekerjaan terhambat, perekonomian kita lagi tidak menentu, kami berdoa anak-anak Tuhan diberkati pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sesuai dengan iman kami, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami siap beraktivitas dan kami akan tutup ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya, kembalikan kami di jam-jam berikutnya besok pagi untuk kami bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati suara Tuhan, dan kembali dikuatkan oleh Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kami, sampai Tuhan datang menjemput kami, Kau dapati kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.